Tentukan nilai limit dengan menggunakan rasionalisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajarannya adalah supaya nanti bisa diaplikasikan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Ibu harapkan anak-anak ibu tetap semangat walaupun masih belajar dalam bentuk daring. Fokuslah memperhatikan video pembelajaran dan jangan lupa mengerjakan soal-soal latihan yang ada dalam video pembelajaran. Turunan fungsi aljabar. Pada buku paket, materi tersebut bisa kamu lihat di halaman 254. Teorema umum turunan fungsi aljabar. Di sini kita perhatikan jika f(x) adalah suatu fungsi yang terdefinisi, maka f aksen s adalah fungsi turunan dari fungsi f(x) terhadap x. Notasi dari turunan ini perlu kamu pahami, ya. Kadangkala dibuat dengan y aksen atau f aksen x, atau juga bisa dibuat menjadi dy per dx atau df per dx. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Nah, yang pertama di sini f(x) sama dengan c. C ini adalah konstanta, maka nilai dari turunannya adalah 0. Untuk sifat yang kedua, jika f(x) sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n, yaitu pangkatnya, kali x pangkat n kurang 1. Nah, untuk yang ketiga di sini ada fungsi hx merupakan penjumlahan dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Maka di sini turunan dari fungsi h tadi adalah turunan f aksennya ditambah atau dikurang turunan dari fungsi g-nya, yaitu g aksen x seperti ini. Untuk rumus keempat, ini berlaku jika fungsi hx adalah perkalian dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Nah, di sini hasilnya adalah turunan fungsi f kali fungsi g ditambah turunan fungsi g dikali fungsi f. Untuk aturan yang kelima, jika fungsi tersebut merupakan pembagian dua buah fungsi, yaitu fungsi x dibagi dengan fungsi g. Nah, di sini hasilnya atau turunannya adalah seperti kamu lihat di sini ada f aksen kali g, yaitu fungsi f dan fungsi g, kemudian fungsi g kali fungsi f dikurang di sini ya, kemudian per fungsi g pangkat 2. Untuk sifat yang keenam, ini sama dengan sifat kedua, hanya dibedakan dengan pangkat negatif. Oke, kemudian sifat yang ketujuh, ini adalah aturan untuk suatu fungsi di mana fungsi tersebut adalah pangkat dari suatu fungsi. Atau disebut juga di sini berlaku aturan rantai. Nah, di sini kita lihat hasilnya adalah fungsi tersebut pangkatnya dikurang 1, ya, dengan syarat pangkatnya dikalikan dengan fungsi tersebut, kemudian baru dikalikan dengan turunan dari fungsi x tersebut. Untuk lebih memahami, sekarang kita perhatikan contoh berikut ya. Nah, di sini tentukan nilai dari f aksen 2
dari fungsi berikut, yaitu fungsinya adalah 3x kuadrat kurang 6x kurang 9x tambah 83. Perhatikan di sini jawabnya. Kemudian di sini kita lihat. Kita menggunakan sifat kedua dan pertama. Sifat kedua yaitu bentuk x pangkat n. N di sini 3, maka hasilnya adalah 3 kali 3 pangkat 3 kurang 1. Nah, jika 2, maka 2 dikalikan 6, pangkatnya 2 kurang 1. Untuk x yang berikutnya pangkat 1, tidak ditulis, maka dikalikan dengan 1 kali 9, x-nya 1 kurang 1. Nah, di sini nilai konstanta turunannya kita menggunakan sifat nomor 1, yaitu turunan konstanta sama dengan 0. Sehingga jika kita disederhanakan, hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu 9x kuadrat kurang 12x kurang 9. Karena di sini x 1 kurang 1 menjadi 0 dan x pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga 9 kali 1 tetap 9. Oke, selanjutnya yang ditanya di sini adalah f aksen 2. Ini ya. Kita hanya mengganti x dengan bilangan 2. Seperti ini, lihat ya. Kemudian ini juga kita ganti dengan 2. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. 9 kali 4, 36, 12 kali 2, 24. 9-nya tetap. Nah, hasilnya menjadi 13. Selanjutnya, kita perhatikan contoh yang kedua. Di sini, nilai 3x pangkat 3 kurang 6x dalam kurung pangkat 4. Kita menggunakan penyelesaian dengan rumus ke-7 atau dengan menggunakan aturan rantai. Nah, di sini perhatikan, kita misalkan 3x pangkat 3 kurang 6x itu sama dengan ux. Ya, ux atau fungsi ux. Sehingga turunannya menjadi 3 kali 3 9, pangkatnya 3 menjadi 2, min 6x menjadi min 6. Sehingga fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang 6x pangkat 4 itu bisa kita ganti menjadi fungsi ux dalam kurung pangkat 4. Selanjutnya, turunannya adalah kita menggunakan aturan ke-7. 4 ini pangkatnya kita pindahkan ke depan, pangkat 4-nya kita kurangkan 1 menjadi 3, ux-nya adalah 3x pangkat 3 kurang 6x, dan turunannya adalah 9x kurang 6. Nah, kalau kita sederhanakan, nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya, kerjakan latihan.